Alhamdulillah banget. Seneng banget karena juga perjuangannya nggak instan ya. Selucu itu ya hidup ya. Maksudnya kayak aku selama ini berpikiran mimpi aku adalah masuk nominasi terus bisa mendapat penghargaan gitu di film. Karena kan aku juga sebenarnya di dunia film ini baru 3-4 tahun terakhir ini. Tapi tiba-tiba jadi juri kayak loncat gitu loh, kayak hah kok loncat gitu. Cuma menurut aku itu adalah hidup itu penuh kejutan dan ini merupakan hal yang memang harus aku coba untuk aku memperbanyak pengalaman aku satu, terus juga mencari ilmu, menuntut ilmu dari yang senior-senior. Karena melihat mereka mengemukakan pendapatnya, perspektifnya soal acting itu jadi ilmu tersendiri. Jadi aku mengambil ilmu itu gitu dan akhirnya menjadi bekal untuk aku nanti acting. Dan luar biasa sekali sih, kayak nano-nano rasanya bisa dipercaya jadi juri, bisa berada di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa yang sangat aku kagumi juga gitu. Gimana nih untuk penilaiannya sendiri? Tadi ada bergejolak ya katanya di banget. Aku melihat para dewan juri yang satu dan satu berdiskusi, aku sama Kak Mersela kita ngobrol, itu seru banget sih. Jadi aku mendapatkan diskusi yang sangat menarik gitu, dan ini merupakan pengalaman yang so far di dalam karir aku pengalaman yang paling luar biasa sih, bisa masuk ke dalam diskusi itu dan melihat aspek-aspek yang kita nilai untuk seorang aktor ternyata sangat banyak, bukannya cuma sekedar oh bagus nih orang di sini, bukan, tapi banyak banget. Salah satunya adalah kompleksitas karakter, konsistensi, bagaimana aktor tersebut berdialog dan bagaimana dialog itu bisa mempengaruhi satu film tersebut, apakah aktor tersebut dominan atau tidak. Jadi kayak ternyata banyak aspek-aspeknya dan penilaiannya yang akhirnya itu juga aku ambil untuk ilmu aku nanti kalau aku acting gitu. Nominasi dan kriteria nominasi gimana obrolannya? Obrolannya jadi kita kan udah nonton 63 filmnya sendiri-sendiri kan. Nah jadi pas kita diskusi itu sebenarnya kita udah punya perspektif masing-masing. Sesuai dengan film yang kita nonton. Jadi pas kita vote, kita masing-masing menyumbang suara. Ini nih yang nominasi, ini nih. Nah, misalnya kita menyumbang suara, hadirlah 10 nama. Nah, dari 10 nama itu kita vote lagi sampai jadi 5 nama. 5 nama itu baru kita nilai dengan aspek-aspek penilaian yang kita dapat gitu. Seperti apa sih contoh spesifiknya? Dari penilaiannya tuh seperti apa, yang dari paras kah atau nangis atau gimana? Nggak ada yang dari paras, itu dia dari aspek-aspek tersebut, jadi nggak boleh ada yang kurang, kayak kompleksitas, seberapa alamiah, terus bagaimana transformasi aktor tersebut dari karakter asli dia sampai ke karakter yang dia mainkan, itu tuh semua kita diskusiin gitu. Jadi emang banyak, bukan cuma satu doang. Apa sih yang membuat Kak Prilly sendiri bisa percaya diri gitu disandingkan atau mengeluarkan persepsi sendiri dengan senior-senior ini? Awalnya sih pasti aku juga kaget pas menerima tawaran ini. Jujur aku dan timku kita langsung berembuk gitu, karena ini adalah keputusan yang sangat berani, yang tidak mudah, dan kalau misalnya salah ambil keputusan bisa menjadi bumerang juga untuk aku, karena kan tahu sendiri pandangan publik kita nggak bisa kontrol ya, pasti ada yang namanya pro dan kontra. Tapi yang membuat aku percaya diri adalah alasan IMAA memilih aku gitu. Jadi kan aku juga tanya dong, kenapa IMAA memilih aku dari sekian banyak aktor muda lain yang mungkin udah pernah mendapatkan penghargaan IMAA tahun kemarin, yang mungkin udah pernah mendapatkan penghargaan di tempat lain juga, kenapa harus aku gitu. Tapi IMAA udah ngasih tahu aku alasannya, dan akhirnya itulah yang membuat aku percaya diri. Rasa kesulitan nggak sih Kak, karena kan nominasi ini kan banyak juga kan? Oh, kesulitan banget. Apalagi ada beberapa juga yang sangat aku suka gitu. Tapi kan aku juga sebagai juri, aku nggak boleh subjektif, nggak boleh yang kayak mentang-mentang gue ngefans sama nih aktor, gue nilainya bagus, kan nggak boleh kayak gitu ya. Jadi aku benar-benar harus lihat performa dia di film tersebut gitu, dan harus ngedengerin juga perspektif dari juri yang lain. Itu tuh yang susah, kayak aduh gue fans banget sama ini gitu, tapi harus subjektif juga gitu. Apakah seorang Kak Prilly itu tipikal orang yang ambisius dalam menjalankan suatu pekerjaan? Karena Kak Prilly ini udah dari musik, terus tulis juga, acting segala macam. Aku sangat ambisius. Mungkin kalau aku nggak tahu ini negatif atau positif, karena ada beberapa orang yang mengartikan ambisius itu negatif. Cuma kalau aku nggak ambisius, aku nggak mungkin ada di sini, nggak mungkin bisa seperti ini gitu. Karena memang apapun yang aku mulai itu harus aku
kalau aku udah start aku harus sampai ke garis finish, aku tipe yang kayak gitu. Terus dari Kapril sini ini kan banyak tanggapan kalau Kapril ini dinobatkan sebagai artis muda yang sudah sukses nih, yang sukses lah atau mapan itu kayak gimana? Alhamdulillah banget, seneng banget karena juga perjuangannya nggak instan ya. Mungkin orang yang baru nonton aku akhir-akhir ini ngiranya aku adalah orang yang baru terjun di dunia entertainment, padahal aku terjun itu udah dari 10 tahun lalu. Dari aku 13 tahun aku udah mengorbankan masa kecil aku untuk bekerja gitu. Jadi memang perjuangannya sangat luar biasa, mengorbankan waktu bermain.